Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Kita akan belajar kembali dari pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Selasa, tanggal 19 Juli. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus untuk hadir dalam belajar sekolah sahabat di hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan Allah kami maha tinggi. Engkaulah pencipta dan penebus kami. Saat ini kami akan belajar, tuntun kami untuk memahaminya, membawa iman kami semakin setia kepada Tuhan. Kiranya Yesuslah terlihat di dalam kehidupan kami, menjadi suatu motivasi iman dan hubungan kami lebih dekat dengan Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin saja kita memiliki seorang saudara atau keluarga atau sahabat yang sudah meninggal. Dan kita mengingat ada satu kalimat terakhir atau kata-kata terakhir yang diucapkan sebelum dia meninggal. Dan kalimat atau kata-kata terakhir itu menjadi suatu pesan yang sangat berharga atau menjadi suatu kenangan antar kita dengan saudara atau sahabat keluarga yang kita kasihi tersebut. Di dalam pelajaran kita di hari ini adalah sehubungan dengan kata-kata terakhir Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum dia meninggal. Menjelang Paskah, Yesus mengucapkan ada dua perumpamaan atau kata-kata terakhir kepada orang-orang banyak, terkhusus murid-murid yang mengikuti dia pada saat itu, selain 12 murid. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Lalu perumpamaan yang kedua yaitu tentang penghakiman terakhir. Kedua perumpamaan ini adalah merupakan kata-kata terakhir Yesus sebelum dia disalibkan dan kemudian mati. Dan pelajaran kita ini mengangkat dua perumpamaan ini adalah menjadi suatu perbandingan yang dapat kita aplikasikan di tengah kehidupan kita. Yang pertama mari kita lihat, yaitu tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh yang dicatat dalam kitab Matius 25 ayat 1 hingga ayat 12. Di sana kita mendapati ada kata minyak. Dan minyak inilah merupakan inti permasalahan di 5 gadis bijaksana dan menjadi inti keberhasilan dari 5 yang bijaksana. Mengapa? Karena yang bodoh tidak menyiapkan minyak, di mana kita ketahui dan juga beberapa komentator menunjukkan bahwa minyak itu adalah Roh Kudus. Dalam hal ini seorang penulis terkenal yang bernama Nyonya White juga menyetujui bahwa minyak itu adalah melambangkan Roh Kudus. Artinya bahwa gadis yang bodoh tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Nah, kembali kita gali. Bagaimana Roh Kudus bisa hadir bila kita tidak mempersiapkan diri kita untuk mengundang Roh Kudus? Sering sekali kita beranggapan bahwa Roh Kudus meninggalkan kita. Sebenarnya bahwa kitalah yang meninggalkan Roh Kudus. Dengan cara bagaimana? Pelajaran kita yang semalam ada beberapa hal yang membuat manusia itu jatuh dan tidak mengembalikan peta Allah itu, atau membuat peta Allah itu rusak, yaitu dosa dalam segala gaya hidup kehidupan manusia. Bila kita melakukan hal-hal itu, yaitu dosa dan kejahatan, maka tentunya Roh Kudus tidak akan menuntun kita. Jadi dalam pesan Matius 25 1-22, gadis yang bodoh tidak mempersiapkan Roh Kudus dalam hatinya. Artinya Roh Kudus tidak ada di dalam dia dalam menjelang mempelai itu, yaitu kedatangan Yesus yang kali kedua. Inilah merupakan suatu perumpamaan. Di lain sisi, minyak ini juga melambangkan karakter, ya, karakter.
Mengapa disebutkan karakter? Ini merupakan simbol karakter. Mengapa? Karena karakter inilah menunjukkan gaya hidup kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Kalau karakter kita melatih diri kita untuk setia dan menyembah Tuhan setiap harinya, maka itu menjadi tabiat, dan itu akan menjadi apa? Karakter. Jadi umat-umat Tuhan yang memiliki karakter seperti Yesus, tentu dia akan menyongsong mempelai itu tanpa kekurangan minyak. Namun sebaliknya, bila kita umat-umat Tuhan yang hidup zaman sekarang ini, yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, namun tidak mengizinkan Roh Kudus itu hadir dan tinggal dalam kehidupan kita melalui karakter kita, gaya hidup kita, maka kita akan ketinggalan untuk menyongsong mempelai itu. Dan pada saat kita mengetuk pintu, maka mempelai itu mengatakan, "Aku tidak mengenal kamu." Intinya bahwa minyak atau Roh Kudus atau karakter adalah merupakan kunci utama kita untuk menyongsong mempelai, yaitu menyongsong kedatangan Yesus yang kali kedua. Inilah perumpamaan yang pertama yang disebutkan di dalam pelajaran kita di hari Selasa, kata-kata terakhir Yesus. Lalu yang kedua, yaitu penghakiman terakhir, ya. Dalam penghakiman terakhir ini, domba dan kambing. Dan kita sudah mengetahui domba inilah melambangkan umat-umat Tuhan yang taat terhadap firman-Nya, yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang memiliki kesaksian Yesus dan memelihara hukum-hukum Tuhan. Sedangkan kambing adalah mereka yang tidak setia dan tidak menerima akan firman Tuhan, yang menolak Yesus dan seterusnya. Artinya bahwa kambing dan domba adalah merupakan satu perbandingan yang sangat kontras. Di tengah kehidupan kita yang hidup zaman sekarang ini, di manakah posisi kita? Bila kita ada di posisi kambing, maka kita harus mengetahui dalam konteks Matius 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46, di sana dikatakan bahwa kambing adalah mereka yang menolak, yang tidak melawat, intinya yang tidak menerima Yesus di dalam kehidupannya. Mungkin saja mulut kita mengatakan, saya menerima Yesus, saya menyerahkan diri saya kepada Yesus, tetapi gaya hidup kita yang membentuk tabiat kita tidak menampilkan karakter daripada Yesus. Kembali ke pelajaran kita tentang melihat wajah tukang emas. Tukang emas dapat mengetahui emas itu murni bila dia sudah melihat wajahnya di emas yang dibakar itu, yang dimurnikan itu. Sama halnya kepada saudara dan saya, kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita akan dimurnikan di dalam iman bila Yesus terlihat di dalam kehidupan kita. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, memang kita harus menyadari dan mengetahui bahwa kita tidak akan diselamatkan melalui perbuatan kita. Sebagaimana dua konteks perumpamaan yang telah kita pelajari dalam pelajaran hari Selasa, bahwa bukan melalui karakter kita akan diselamatkan, dan bukan oleh karena kita ada di posisi domba melalui perbuatan kita maka kita diselamatkan. Itu semuanya adalah kasih karunia dari Yesus Kristus. Tetapi kita harus ingat bahwa kasih karunia itu diberikan kepada mereka yang menurut terhadap hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, yang memposisikan dirinya di dalam 5 gadis yang bijaksana, yang memposisikan dirinya di dalam domba atau dalam golongan domba yang menuruti hukum-hukum Tuhan. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak permasalahan, walaupun banyak tekanan, walaupun cawan itu sedang dilebur, tetapi imannya tetap menuju kepada Yesus. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Selasa. Semoga melalui pelajaran ini akan membawa iman kita, memotivasi kita untuk lebih mempunyai hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa.
Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.